Oke. Kita mulai saja ya pelajaran kali ini tentang bahasa Jepang lagi. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu buka dengan salam Panganjali Umat. Om Swastiastu. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu lebih banyak menggunakan bahasa Jepang. Jadi hanbun nihongo be kyoshimasu ne. Jadi Ibu akan menggunakan bahasa Jepang setengah, bahasa Indonesianya lagi setengah. Karena kemarin kan sudah Ibu sampaikan, kalau pembelajaran berikutnya kita akan menggunakan bahasa Jepang. Oke. Ja, minasan, ohayou gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Baik ya. Ada beberapa yang menganggukkan kepala, berarti kabarnya baik. Ibu harap semua dalam keadaan sehat, baik. Yang terpenting jaga kesehatan karena masa pandemi seperti sekarang. Yang duduknya berdempet-dempetan sama teman, mungkin pakai satu gadget. Itu tolong jaga jarak juga, pakai masker, bersihkan tangannya dengan hand sanitizer, atau bisa pakai face shield ya. Oke. Kemudian hari ini, ya, kyou wa tatte kudasai o benkyou shimasu ne. Hari ini kita akan belajar tentang tatte kudasai. Seperti yang sudah tampil di slide, yang seperti bisa kalian lihat, hari ini kita masuk ke chapter 2, yaitu bab 2, di mana yang pembahasan kali ini tentang tate kudasai. Judulnya tentang tate kudasai. Kalau dilihat dari bahasa Jepangnya, tate kudasai itu artinya berdiri. Seperti yang ada pada gambar, di sini ada dua gambar Ibu tampilkan. Gambar yang pertama, itu guru dengan muridnya yang sedang sama-sama menundukkan kepala. Kemudian gambar yang kedua, ini mereka menggunakan pakaian tradisional, yaitu kimono. Ini juga sama-sama saling menundukkan kepala. Jadi kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Yang kita bahas hari ini adalah tentang instruksi yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan sikap badan yang biasa kita pakai dalam komunikasi setiap hari. Ya, baik itu dengan orang lain maupun orang yang dekat dengan kita. Salah satunya adalah sikap seperti yang Ibu tampilkan dalam slide ini. Ya, ini artinya sikap saling menghormati. Kalau dalam bahasa Jepang kita sebut dengan ojigi. Ojigi itu adalah sikap badan. Yang sikap badannya itu nanti kalau kita ketemu di kelas kita akan praktekkan bagaimana sebenarnya ojiginya yang benar atau sesuai peraturan dalam bahasa Jepang. Kita lanjut. Nah, tadi Ibu sudah bilang tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian memahami instruksi yang biasa dipakai di dalam kelas, baik itu dari guru terhadap siswa maupun siswa dengan siswa itu sendiri. Di sini ada beberapa instruksi yang biasanya dipakai oleh guru atau sensei kalian sendiri. Hai, ichiban no me wa kiite kudasai. Kiite kudasai. Kiite kudasai itu artinya mendengarkan. Ini instruksi yang dipakai adalah kiite kudasai.
Tatoeba, contoh. Ibu kasih contoh. Neja minasan, kite kudasai. Nah, biasanya guru akan berkata seperti itu. Ya. Instruksi yang kedua, biasanya yang dipakai adalah yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde ini dari kata yomu. Yomu itu kata kerja yang berarti baca. Jadi bentuk masnya yomimasu. Maske wa yomimasu ne. Jishoke wa yomu. Teike wa yonde. Jadi ini perubahannya banyak. Makanya dalam berbicara kita menggunakan yonde kudasai. Artinya membaca. Suruhan untuk membaca. Kita lanjut instruksi yang ketiga. Instruksi ini biasanya menyuruh untuk menulis. Menulis. Nihongo de kaite kudasai. Jadi kalau orang Jepang itu bilangnya kaite kudasai. Ya, ini suruhan untuk menulis. Lanjut, instruksi yang keempat ada berbicara. Jadi menyuruh orang untuk berbicara. Atau nihongo de itte kudasai. Kita pakai kata itte kudasai. Jadi, selanjutnya ada melihat. Melihat. Melihat dalam bahasa Jepang kita menggunakan kata mite kudasai. Mite kudasai. Hora, mite kudasai ne. Ya, biasanya seperti itu. Atau biasa yang dipakai oleh sensei. Jaminan-san, kokuban ni mite kudasai. Kata-kata yang begitu yang sering dipakai. Kalau sudah kalian mendengar kata mite, oh ada kata mite di sana, berarti saya harus lihat. Nah, itu artinya. Ingetin kata posisi paling depannya ini. Ada kite, oh kite, senseinya bilang kite, berarti oh saya harus dengarkan. Oh senseinya bilang yonde, oh yonde berarti saya harus baca. Oh sensei bilang kaite, kaite berarti saya harus menulis. Oh senseinya bilang ite saya berarti harus berbicara. Lanjut. Suruhan untuk duduk. Suruhan untuk duduk dalam bahasa Jepang yaitu nihongo de suatte kudasai. Dalam bahasa Jepang itu kita sering mengucapkan dengan suatte kudasai. Sige, nyuruh orang untuk berdiri. Bahasa Jepangnya tatte kudasai. Tatte kudasai. Sige, menyuruh orang untuk datang. Datang menghampiri kita. Kita lagi posisi duduk, terus nyuruh temannya datang menghampiri kalian. Jadi kalian menggunakan kata kite kudasai. Kalau bahasa non formalnya atau bahasa akrab yang biasa kita pakai itu, kalau anak-anak muda di Jepang tuh pakai kata kechikui. Nyuruh orang datang, temennya datang tuh dia bilang, ya, omoe, kechikui. Nah, gitu biasanya. Ya, kalau bahasa sopannya, kite kudasai. Terus, ini suruhan atau instruksi di kelas yang terakhir itu buka buku. Menyuruh murid untuk buka buku. Berarti bahasa Jepang yang biasa senseinya pakai adalah hon o akite kudasai. Moichido, sensei ulang. Hon o akite kudasai. Jadi artinya tolong buka buku.
Bisa dipahami untuk instruksinya? Bisa? Bisa. Oke, ada beberapa yang ngangguk kepalanya, berarti bisa ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini penulisannya dalam huruf hiragana. Kalau dilihat dari gambar, kalian fokusnya pada gambar cewek yang ada di tengah ya. Di bagian telinganya ada earphone, berarti dia lagi ngapain? Mendengarkan. Betul. Jadi intinya di sini dia dalam posisi sedang mendengarkan. Otomatis ketika suruhannya untuk mendengarkan, kita pakai kite kudasai. Nah, ini huruf hiragananya. Penulisannya dalam huruf hiragana. Kite kudasai. Contoh dalam bahasa atau kalimat yang sering kita pakai. Ja, ongaku kite kudasai ne. Itu biasanya. Tolong dengarkan musik itu. Seperti itu ya. Udah? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kalian fokus pada gambar. Gambar ini berarti instruksinya untuk ngapain ini kira-kira? Ada seorang anak duduk di meja, di depannya ada buku. Berarti apa yang dia lakukan? Membaca. Yang mereka lakukan adalah membaca. Jadi, instruksi yang kita pakai adalah yonde kudasai. Ya, ini huruf hiragananya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang huruf hiragana, kenapa bentuknya seperti ini, bagaimana teknik penulisannya, itu di pertemuan berikutnya ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ada seorang anak lagi duduk juga dia. Di atas mejanya itu dia pegang kertas sama alat tulis. Berarti itu suruhannya untuk menulis. Menulis Nihongo de kaite kudasai. Jadi kalau menulis itu bahasa Jepangnya kaite kudasai. Mohon maaf maksud sensei, suruhan menulis itu bahasa Jepangnya kaite kudasai. Ne, tatoeba. Ja minasan, kyou wa tegami o kaite kudasai. Contoh. Tuh. Ya. Ayo semuanya sekarang kalian menulis surat. Nah, itu. Next. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya itu jangan ke goanya ya. Yang kalian lihat adalah orang anak laki-laki pegang toa. Dari toanya itu kayak keluar suara dia yang mengarah ke goa. Berarti ini artinya apa? Berbicara. Berarti ini suruhan untuk berbicara. Jadi dalam bahasa Jepang kita mempergunakan itte kudasai. Kata yang kita pakai adalah itte kudasai. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar dua orang lagi duduk sama-sama pegang makanan tapi sambil melihat sesuatu di depannya. Ya, yaitu televisi. Berarti ini artinya mereka sedang menyimak atau melihat ataupun menonton. Kata mite ini dia punya banyak arti. Satu, bisa artinya melihat. Yang kedua, bisa artinya menonton. Jadi kalau orang bilang, oke, saya mau menonton televisi, gitu. Contohnya, watashi wa terebi o mimasu ne, itu bahasa Jepangnya. Jadi kata mite ini dipakai, mimas ini dipakai. Karena melihat dan menonton itu dia satu bahasa Jepangnya, yaitu mimas. Sudah?
Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini ada gambar. Gambarnya ini posisinya di dalam ruang kelas. Anak-anak pada duduk semua, ya. Ini artinya sedang belajar. Tapi kalian fokus ke satu orang yang tanda panahnya lagi turun ini. Ini artinya dalam posisi atau keadaan duduk. Maka suruhan atau instruksi yang biasanya kita pakai untuk duduk dalam bahasa Jepang adalah suatte kudasai. Dalam bahasa Jepang kita pergunakan kata suatte kudasai. Contoh, sensei baru masuk ke ruangan kelas. Jadi posisi kalian lagi berdiri. Tate ne, tate kudasai. Mo ojigi owatte. Sudah selesai ojigi. Kemudian sensei pasti mempersilahkan itu tachi wa untuk duduk. Pasti mempersilahkan anak-anak untuk duduk. Jadi biasanya sensei akan berkata, "Ja minasan, dozo suatte kudasai." Dozo suatte kudasai. Nah, kuncinya ada pada kata suatte. Kalau sudah ada kata suatte, oh saya disuruh untuk duduk. Jadi kalian langsung duduk. Itu maksudnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, next. See. Nah, ini ada beberapa orang posisinya lagi berdiri. Nah, posisi orang untuk berdiri ini kita pergunakan kata tatte kudasai. Tatte kudasai. Ingat aja kalau udah ada kata tatte berarti artinya berdiri. Ya, misal ada pengawas datang ke kelas. Ketika kita memberikan hormat ke pengawas itu, otomatis posisi kita dalam keadaan berdiri. Kemudian senseinya ngasih kalian instruksi. Jaminasan, tate kudasai. Kalau udah kalian dengar kata tate, berarti posisi badan kalian itu langsung berdiri. Ya, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa? Bisa, oke. Nah, ini beberapa instruksi yang biasanya kita pakai. Nah, lagi satu, ada kata kite kudasai. Kite kudasai ini berarti suruhan orang untuk datang. Jadi kita menyuruh lawan bicara atau orang lain untuk datang menghampiri kita. Ini maksudnya kata kite kudasai. Bukan kita yang menuju ke orang lain, tapi aite yang menuju ke pembicara. Posisi kita pada tempat kita. Jadi kita nyuruh orang sekarang untuk datang menghampiri kita. Baru kita menggunakan kata kite kudasai. Bukan kita yang menghampiri orang itu ya, tapi orang itu yang menghampiri kita sendiri. Baru boleh kita menggunakan bentuk instruksi kite kudasai. Desu ne? Kuremade minasan mo wakarimashita ka? Sampai di sini sudah mengerti? Sudah? Jadi ini adalah instruksi yang sering kita pergunakan di kelas. Yang lebih banyaknya yaitu sensei kepada seitonya. Seito itu artinya murid. Sensei itu artinya guru. Ya, jadi kalau kalian punya guru kalian bahasa Jepang, kalian tidak memanggilnya dengan bu atau pak lagi. Tapi kalian akan memanggil dengan kata sensei. Desu ne? Mengerti? Oke. Kemudian, ojigi. Tadi di awal sensei bilang ada kata ojigi. Ojigi no kotoba ga itu artinya sikap badan. Ojigi itu sikap badan. Jadi sangat penting untuk pembelajar bahasa Jepang itu mengerti tentang sikap badan. Ya, kalau sikap badan ojigi antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Nih,
Onna no hito to otoko no hito no oji wa chigaun desu ne. Berbeda. Onna no hito wa, kalau untuk perempuan, ketika mereka ojigi, itu biasanya badan berdiri tegak, tapi posisi tangan ada di depan. Di depan itu maksudnya tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ada di atas. Ibu contohkan ya, coba lihat ke kameranya. Jadi posisinya begini. Ini tangan ibu, yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Mungkin ibu berdiri ya. Oke, posisinya begini, berdiri tegak, tapi tangan kiri ada di bawah, ya, tangan kanan kita ada di atas. Posisi kita seperti ini. Jadi bukan ke samping tangannya, tapi tangannya ke depan. Posisinya ya. Udah. Kemudian, bagi yang laki-laki, otoko no hito, untuk laki-laki, ojiginya itu baru tangannya keduanya berada di samping. Samping kanan dan samping kiri. Dan tidak boleh dalam posisi mengepal. Nggak boleh gini. Kalau biasanya kita, kalau berdiri kan begini tangannya ya. Ada di samping ya. Ya. Tapi kalau untuk Nihonjin, orang Jepang, itu te wa, te tangan, itu kita buka. Hakete desu ne. Kore. Kore yo, mite ne. Ini kita taruh di samping. Tonari ini arimasu yo. Ada di samping. Samping kanan maupun samping kiri. Ini bagi laki-laki. Kalau yang perempuan itu tangannya berada di samping, itu perlu dipertanyakan, kalian laki-laki atau perempuan? Ketika berdiri. Ya, begitu juga laki-laki. Laki-laki tangannya nggak boleh berada di depan. Jadi laki-laki tangannya harus berada di samping. Bisa ya dipahami? Ini untuk sikap badan ojigi. Sudah? Kemudian, ketika sensei bilang, senseinya bilang, tate kudasai, seperti ini. Jaminasan, tate kudasai. Nah, itu senseinya. Jadi posisi badan kalian tuh seperti apa yang sensei katakan tadi. Cewek berdiri, cowok berdiri, kemudian tangannya yang cowok ada di samping, tangannya yang cewek ada di depan. Dan satu lagi untuk mimik wajah, muka kalian tuh, wajah kalian tuh nggak boleh lagi lirik kanan, lirik kiri. Jadi lihat temen kiri kanan, oh gini kalian. Ya, itu nggak boleh lagi. Jadi pandangan kalian fokus ke depan. Entah apa yang terjadi di samping, itu bukan urusan kalian. Fokuskan pandangan ke depan. Ya, dengan senyum simpul. Jadi nggak boleh giginya kelihatan, ketawa ya. Bukan orang ketawa ngakak, enggak. Tapi posisi kalian tuh dengan mimik wajah yang fokus ke depan, pandangan fokus ke depan, dengan senyum simpul. Kalian senyum. Senyumnya itu tapi tidak sampai senyum lebar banget, enggak ya. Nih, ini desu ne. Jadi cukup untuk tersenyum saja. Dah? Lanjut. Sekarang setelah posisi badan itu tate namanya. Sekarang pelan-pelan mulai bungkukkan badan kalian. Nah, ketika badan kalian bungkuk, itulah yang kita sebut dengan ojigi. Pernah lihat orang Jepang kalau ketemu orang tuh dia bungkuk? Pernah? Atau mungkin nonton film, atau mungkin nonton animasi, dan lain sebagainya. Kalian lihat nggak gimana sikapnya orang Jepang itu? Pasti dia membungkukkan badannya. Jadi tidak berjabat tangan ya. Kalau kalian berkenalan dengan orang Jepang, kalian berjabat tangan, itu salah.
Kalau kalian mengulurkan tangan kalian ingin akusyu berjabat tangan, orang Jepang akan balas kalian dengan membungkuk. Karena dalam kebudayaan mereka itu nggak ada yang namanya jabat tangan. Jadi kalau bisa dibilang mereka udah jaga jarak dari awal ya, sebelum pandemi itu mereka udah jaga jarak. Ya, dari dulu mereka jaga jarak. Jadi kalau kita ketemu orang Jepang tuh ada jaraknya. Sama kayak kita jaga jarak sekarang, yaitu 1 meter. Nah, itu yang biasanya orang Jepang lakukan. Nah, ketika posisi membungkuk itu pun ada hitungannya. Dari 15 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Ada 3 jenisnya. Itu untuk ojigi. Mungkin nanti habis selesai pelajaran kalian bisa praktekkan ya, atau search di YouTube aja, atau cari di internet aja, kalian bisa cara ojigi orang Jepang seperti apa. Nah itu banyak banget nanti akan ada pembelajarannya. Jadi kalian, karena keadaan kita seperti ini, Sensei juga ngasih contohnya susah, jadi kalian bisa nonton YouTube sendiri ya, nonton video sendiri. Ya, oke. Ada pertanyaan mengenai instruksi? Ada? Apakah selain ini ada instruksi yang lain, Sensei? Banyak sih, banyak sebenarnya ada instruksi yang lain itu banyak. Banyak sekali. Tapi yang ini adalah yang keseharian kita pakai. Komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Ya, ini kalau dalam bisnis apakah seperti ini? Iya. Jawabannya iya. Apakah kalau dalam di kelas belajar antara sensei dengan siswanya begini juga? Jawabannya iya, sama juga. Apakah dalam pekerjaan juga sama? Iya, jawabannya juga sama, iya. Jadi instruksi ini kita pakai terus. Ya, kita pakai terus instruksi ini. Sudah? Jatsuki desu ne. Lanjut. Kita ke angka. Nah, di sini ada angka sekarang. Ya. Oke. Maaf. Untuk bisa kalian baca. Udah dilihat ya. Maaf, lupa Sensei ngasih cara bacanya. Nah, di sini sekarang kita akan belajar angka. Nih, kita belajar dari 0 sampai 10 saja dulu. Nanti untuk angka yang lain gampang, ada triknya untuk menghafal. Ya, mungkin yang di SMP-nya udah dapat bahasa Jepang, udah pernah belajar ini, angkanya ini. Kita ulang saja sekarang ya. Untuk angka 0, 0 itu kita baca re atau 0. Ya, 0 itu bisa re dan 0. Kenapa 0 itu ada 2 pengucapan? Karena angka re itu hanya dipakai untuk menunjukkan jam 00. Jadi jam ke 0 itu kita pakai re. Karena ini nanti akan berkaitan dengan waktu, jam. Ya. Kemudian kalau normal biasa kita menyebutkan angka ataupun apapun itu bentuknya selain jam kita pakai kata 0. Ya, segi angka 1. Nihongo wa 1.
Ichi. Tapi karena orang Jepang tuh cepet ngomongnya, mereka jarang buka mulut kayak orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia berbicara itu mulutnya kebuka lebar. Jadi dia mau ngomong apa itu bisa kita baca. Tapi kalau orang Jepang mulutnya tertutup. Kadang-kadang dia bilang ichi itu dengan ich. Ich. Ich, ni, sang, shi. Nah, seperti itu. Ya, tapi sebenarnya itu adalah kata ichi. Ichi itu 1. Lanjut, 2. Bahasa Jepang 2, angka 2 adalah ni. Ni. Kemudian 3, bahasa Jepangnya sang. Sang. Meskipun ada huruf N, perhatikan, meskipun ada huruf N di sini, bukan berarti pelafalan kalian N juga. Kalau sudah ada huruf mati atau N di akhir dari kata tersebut, maka dia akan berubah menjadi eng. Pelafalannya menjadi eng. Jadi, kita akan mengucapkan dengan kata sang. Bukan san, tapi sang. Dah, lanjut. 4. 4 ada 2 pengucapan. Yang pertama ada yong. Kemudian ada shi. Kalau shi dipakai untuk bulan, menyebutkan bulan April. Itu enggak ada kata yonggatsu, tapi kita bilangnya shigatsu. Shi yang dipakai. Kalau yong itu biasa, untuk jam kita pakai kata ini. Cuma N-nya aja hilang. Jadinya yo, ya. Nanti itu ada pembelajarannya. Lanjut angka 5. 5 itu go. Angka 6. Bahasa Jepangnya roku. Roku. Nah, 7. 7 ada 2 pengucapan juga. Nana to shichi. Nana dan shichi. Nana ini juga angka 7. Shichi juga angka 7. Nah, lanjut. Angka 8. Bahasa Jepangnya hachi. 9. Bahasa Jepangnya kyu atau ku. Kalau sudah ada huruf vokal ada 2 dalam satu kata, ada huruf vokalnya itu 2, maka itu disebut dengan vokal panjang. Jadi pengucapannya 2 kali vokal tersebut. Ini dalam bahasa Jepang. Karena kalau vokalnya 1, itu akan berarti berbeda. Kalau kalian bilangnya Q gitu aja, itu bukan 9 ya. Itu bukan 9 artinya. Jadi kalau kalian bilang Q, itu baru artinya 9. Beda pengucapan berarti beda arti dalam bahasa Jepang. Dah, lanjut. Angka 10, itu bahasa Jepangnya ju. Ju itu artinya 10. Yang Sensei minta dari kalian itu, kalian harus bisa hafal angka 0 sampai dengan 10. Cukup hafalkan angka ini saja. Terus kalau mencari angka lain, Sensei gimana caranya? Caranya kita pakai trik. Triknya seperti ini. Maaf ya. Sensei tulis ya di sebelahnya. Oke, misal kalian ingin angka 11. Angka 11 gimana caranya, Sensei? Kalau bisa saya mengucapkan angka 11. Angka 11 itu gini caranya. Ini kita jumlahkan aja. Angka 10 kita tambahkan dengan angka 1. Angka 11, jangan dijumlahin kayak matematika ya. Enggak. Tapi ini kita pakai angka ini sebagai trik untuk menghafal. Angka 11. 11 itu berarti, oh angka 10, bahasa Jepang angka 10 dengan bahasa Jepang angka 1.
Dah? Nah, kalau bahasa Jepangnya angka 10 apa? Ju. Terus kalau bahasa Jepangnya angka 1 apa? Ichi. Berarti kalau 11 digabung itu ju, ichi. Mengerti? Ngerti? Kalau angka 11 berarti juichi. Kalau angka 12, juni. Betul. Kalau angka 13, jusang. Ya, kalau angka 16, 10 sama 6. Angka 10-nya bahasa Jepangnya ju. Kalau angka 6-nya roku. Kita gabung itu jadinya juroku. Itu 16. Udah ngerti? Udah ya? Jadi kalau kalian ingin menghafalkan, jadi intinya kalian hafalin angka 0 sama 10 saja. Jadi angka 11 sampai 100 itu kita bisa pakai trik. Ingetin aja kalau untuk belasan, berarti 10 ditambah angka tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan di kalian. Sensei, bagaimana kalau untuk misalnya 20, Sensei? Nah, sekarang 20 nih. 20. Nah, misalnya ini. Nah, 20 ini. Gimana caranya? 20 itu 0 ini kita anggap sebagai puluhan. Dah? 2 ini satuan. Ini berlaku untuk puluhan semua. 20, 30, 40, 50. Itu caranya ngapal. Berarti caranya 2 ditambah dengan 10. Kalau 2, bahasa Jepangnya ni. 10 bahasa Jepangnya ju. Kita gabung aja dia. Jadinya ni ju. Berarti itu angka 20. Bagaimana dengan 30? Sama juga. San ju. Bagaimana dengan 50? Go ju. Bagaimana dengan 70? 70. Nana ju. Udah. Lanjut. Itu kan 20 sama belasan, Sensei. Bagaimana jika 21? Nah. Oh iya, 21 gimana ya? Nah. 21 itu caranya 3. Kita gabungkan 3. Ambil angka depannya 2. Kemudian kita tambahkan dengan angka puluhannya, yaitu 10. Jadi kita tambahkan angka satuannya lagi, 1. 21. Berarti angka 2-nya bahasa Jepangnya ni, angka 10 bahasa Jepangnya ju, angka 1 bahasa Jepangnya ichi. Kalau kita gabung jadi ni, ju, ichi. Nah, itu untuk 21 dan seterusnya. Bisa dimengerti? Cara menghafal. Bisa ngerti? Bisa ya? Bisa. Kalau 99 gimana? 99. Sama juga caranya. 9 dulu bilang, terus isi kata 10, terus isi kata 9 lagi. Jadinya Q, Ju, Q. Nah, itu 99. Dan satu lagi pengecualian untuk angka 100. Nah, ini tolong dijawab ya. Sensei nggak akan jawab hari ini. Jadi kalian yang berpikir, untuk 100 bahasa Jepangnya apa ya? Ya, kalian cari sendiri. Apakah 10 ditambah 0? Ataukah 100? Ya, ini kalian cari sendiri. Ini PR kalian nanti di rumah untuk angka. Bahasa Jepang angka 100 apa? Bisa ngerti? Bisa? Bisa ya? Oke.
Kemarin Sensei kasih tugas kalian untuk buat percakapan dengan salam pertemuan dan salam perpisahan. Masih ingat? Masih ya? Masih. Ya, kemarin Sensei bilang ada tugas nanti tolong buat percakapan, salam pertemuan, dan salam perpisahan. Itu semua tugas yang Sensei berikan dalam video conference ini nanti akan Sensei ambil pas kita pembelajaran di kelas. Jadi tolong dijadikan satu tugasnya dalam buku latihan. Dan tugas yang sekarang, tugas kalian cuma satu ini saja, yaitu cari bahasa Jepang angka 100. Tugas kalian cuma itu. 100 tuh bahasa Jepangnya apa ya? Nah itu. Nih, bisa dimengerti? Waktu kita masih lagi 3 menit saja. Lagi 3 menit saja waktu kita. Sudah? Sudah paham mengenai angka? Terus, apa korelasinya angka dengan instruksi Sensei? Ada, otomatis ada korelasinya. Hubungannya itu, angka biasanya kita pakai instruksi ketika kalian disuruh untuk membuka sesuatu. Contoh tadi, buka buku. Hong o akete kudasai. Kalau disuruh kalian buka buku halaman 6. Nah, inilah korelasinya angka dengan instruksi. Jadi angka ini perlu juga kalian ingat dan kalian hafalkan. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, kita ulang pembelajaran dari awal. Yang pertama itu kita belajar tentang instruksi. Ya. Kemudian ojigi sikap badan seperti apa? Instruksi dalam kelas, ada beberapa instruksi yang biasanya kita pakai. Salah satunya mendengarkan kite kudasai, membaca yonde kudasai, menulis kaite kudasai, berbicara ite kudasai, dan lain sebagainya. Ini semua disebut dengan instruksi. Nah, ini semua kita sebut dengan instruksi. Udah, contoh sudah Sensei berikan sesuai dengan gambar. Ya, kemudian yang terakhir itu kita belajar tentang angka. Di mana korelasi angka dengan instruksi itu ada hubungannya dengan bagian yang instruksi paling bawah. Yaitu Hong o akete kudasai. Bentuk akete kudasai ini pakai angka dia. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kalau bisa, PR-nya tadi sudah, yaitu apa bahasa Jepang dari angka 100. PR yang kemarin tolong juga dikerjakan. Jadi minggu-minggu ini Sensei akan upload materi dan tugas di e-learning. Jadi tolong sering-sering buka e-learning-nya. Tidak hanya tugas saja yang Sensei upload, tapi materi juga akan Sensei berikan di sana. Sudah? Bisa dipahami semuanya? Nih, mujikan dakaran desu ne. Sudah waktu. Jadi, じゃあ皆さんこれまで質問がなかったら終わりましょう。じゃあまた来週ですね、皆さん。Sampai jumpa minggu depan. Untuk pelajaran kali ini kita akhiri saja. Ya, Sensei tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.